Oke, baik. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fahril dengan NIM S1S1240042 dari jurusan Teknik Informatika kelas Genap. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan materi tentang sistem operasi. Apa itu sistem operasi? Sistem operasi adalah sebuah sistem yang digunakan untuk menghubungkan antara perangkat lunak dengan perangkat keras agar dapat dioperasikan. Sistem operasi memiliki peran penting sebagai pengatur dan pengelola seluruh aktivitas di dalam komputer. Salah satu fungsi utamanya adalah mengelola perangkat keras seperti prosesor, memori, dan perangkat input-output agar dapat digunakan secara efisien oleh berbagai program. Sistem operasi juga menyediakan antarmuka bagi pengguna untuk berinteraksi dengan komputer, baik melalui perintah teks maupun antarmuka grafis. Selain itu, sistem operasi berperan dalam mengelola file dan sistem penyimpanan data. Ia memastikan bahwa data disimpan secara terstruktur dan juga aman, serta mengatur hak akses pengguna terhadap file tersebut. Dalam lingkungan multitasking, sistem operasi juga mengatur jalannya berbagai proses secara bersamaan, memastikan bahwa setiap aplikasi mendapatkan sumber daya sesuai kebutuhan tanpa saling mengganggu. Fungsi lainnya adalah sebagai pengatur keamanan sistem, yaitu dengan membatasi akses pengguna terhadap sistem dan sumber daya tertentu melalui mekanisme autentikasi dan kontrol akses. Secara keseluruhan, sistem operasi bertindak sebagai fondasi utama agar perangkat komputer dapat berfungsi secara optimal, stabil, dan juga aman. Kemudian, fungsi sistem operasi. Sistem operasi memiliki peran yang sangat penting dalam mengatur dan mengendalikan seluruh kegiatan yang ada di dalam sistem komputer. Salah satu fungsi utamanya adalah mengelola perangkat keras seperti CPU, memori, hard disk, dan perangkat input-output. Sistem operasi memastikan bahwa setiap komponen tersebut dapat bekerja secara optimal dan saling berkoordinasi dalam menjalankan tugas-tugas komputasi. Selain itu, sistem operasi juga berfungsi untuk mengelola jalannya berbagai program secara bersamaan. Dalam lingkungan multitasking, sistem operasi harus mampu membagi waktu dan sumber daya secara adil di antara program-program yang berjalan, agar tidak saling mengganggu dan tetap responsif. Proses ini melibatkan pengaturan proses atau proses manajemen, penjadwalan waktu tugas, dan penanganan interupsi dari perangkat keras. Kemudian, sistem operasi juga bertanggung jawab atas manajemen penyimpanan, yaitu bagaimana data dan file disimpan, diatur, dan diakses di dalam sistem komputer. Ini mencakup pengelolaan sistem file, alokasi ruang penyimpanan, serta kontrol akses terhadap file dan direktori oleh pengguna yang berbeda. Dengan begitu, sistem operasi membantu menjaga struktur dan keamanan data dalam jangka panjang. Kemudian ada beberapa jenis-jenis sistem operasi. Jenis-jenis sistem operasi yang pertama itu ada sistem operasi desktop. Sistem ini dirancang untuk digunakan pada komputer pribadi seperti PC dan juga laptop. Sistem operasi ini biasanya memiliki antarmuka grafis yang ramah pengguna, mendukung multitasking, dan digunakan untuk berbagai aktivitas sehari-hari seperti bekerja, belajar, dan juga hiburan. Contoh paling umum dari sistem operasi desktop adalah Windows, Linux, dan juga macOS. Kemudian ada sistem operasi mobile. Sistem operasi jenis ini dirancang untuk mengoptimalkan pengalaman pengguna melalui antarmuka sentuh, efisiensi jaya, dan juga konektivitas yang baik. Sistem operasi mobile juga mendukung berbagai aplikasi ringan yang berjalan cepat dan juga responsif. Contoh-contohnya itu seperti Android, iOS, dan juga HyperOS. Kemudian ada sistem operasi server. Sistem operasi server adalah sebuah sistem operasi yang digunakan pada komputer server. Sistem ini biasanya tidak memiliki antarmuka grafis karena fokus utamanya adalah pada kinerja tinggi, stabilitas, keamanan, serta kemampuan untuk melayani banyak pengguna sekaligus. Server menjalankan berbagai layanan penting seperti web server, file server, atau basis data. Contoh sistem operasi server seperti Windows Server, Ubuntu Server, dan juga Red Hat Enterprise Linux.
Kemudian ada juga sistem operasi embedded. Sistem operasi ini dipakai dalam perangkat elektronik khusus seperti mesin ATM, router, kamera digital, atau perangkat-perangkat IoT. Sistem ini bersifat ringan dan dirancang untuk menjalankan fungsi tertentu secara efisien. Pengguna umumnya tidak berinteraksi langsung dengan sistem operasi tersebut karena semuanya berjalan otomatis di latar belakang. Kemudian ada juga sistem operasi real time atau RTOS. Sistem operasi ini digunakan pada sistem yang menuntut respon yang sangat cepat dan tepat waktu. Sistem ini sangat penting dalam aplikasi yang bersifat kritis seperti alat medis, sistem otomasi pabrik, atau sistem navigasi pesawat. Sistem ini mampu menangani input-output dan proses dalam waktu yang sudah ditentukan tanpa adanya penundaan. Kemudian ada beberapa contoh-contoh sistem operasi yang kita gunakan. Yang pertama itu ada Windows. Yang pertama itu ada Windows. Windows adalah sebuah sistem operasi yang dikembangkan oleh Microsoft dan merupakan salah satu sistem operasi paling populer di dunia, khususnya di komputer pribadi atau PC. Windows pertama kali dirilis pada tahun 1985 dan juga Windows pertama kali dirilis pada tahun 1985 sebagai antarmuka grafis di atas MS-DOS dan terus berkembang hingga versi modern seperti Windows 10 dan juga Windows 11. Windows dikenal karena antarmuka grafisnya yang mudah digunakan dan dukungan luas terhadap berbagai perangkat keras dan aplikasi. Sistem ini banyak digunakan di lingkungan rumah, sekolah, bisnis, hingga pemerintahan. Kelebihan utama Windows adalah kompatibilitasnya yang tinggi dengan perangkat lunak pihak ketiga, serta dukungan teknis yang luas dari Microsoft dan komunitas global. Kemudian ada Linux. Linux adalah sistem operasi open source yang pertama kali dikembangkan oleh Linus Torvalds pada tahun 1991. Berbeda dengan Windows, Linux dapat dimodifikasi dan didistribusikan ulang secara bebas oleh siapapun. Hal ini membuat Linux memiliki banyak distribusi atau distro, seperti Ubuntu, Debian, Fedora, dan ZOS, masing-masing dengan keunggulan dan karakteristiknya sendiri. Linux dikenal sangat stabil, aman, dan ringan sehingga sering digunakan pada server dan perangkat embedded oleh pengguna tingkat lanjut. Selain itu, Linux juga menjadi pilihan utama dalam dunia pengembangan perangkat lunak, sistem jaringan, dan juga cloud computing. Kemudian ada macOS. macOS adalah sistem operasi yang dikembangkan oleh Apple dan digunakan secara eksklusif pada komputer Mac seperti MacBook dan iMac. Sistem ini berbasis Unix dan dikenal memiliki antarmuka yang elegan, performa stabil, serta integrasi yang sangat baik dengan perangkat Apple seperti iPhone, iPad, dan Apple Watch. macOS dirancang untuk memberi pengalaman pengguna yang konsisten dan mulus. Dengan berbagai fitur bawaan, sistem ini juga sangat populer di kalangan profesional kreatif seperti desain grafis, video editor, dan musisi. Kemudian, ini adalah perbandingan antara sistem operasi. Tabel ini membandingkan tiga sistem operasi utama, yaitu Windows, Linux, dan macOS, berdasarkan empat aspek utama, yaitu lisensi, kompatibilitas aplikasi, keamanan, dan juga harga. Yang pertama itu ada lisensi. Windows dan juga macOS menggunakan lisensi proprietary, artinya kode sumbernya tertutup dan hanya dapat digunakan sesuai ketentuan pembuatnya, yaitu Microsoft untuk Windows dan juga Apple untuk macOS. Sedangkan Linux menggunakan lisensi open source yang memungkinkan siapapun untuk mengakses, memodifikasi, dan mendistribusikan ulang sistem operasi ini secara bebas. Kemudian kompatibilitas aplikasi. Windows memiliki kompatibilitas aplikasi tertinggi karena banyaknya aplikasi populer yang dikembangkan khusus untuk Windows. Linux memiliki kompatibilitas sedang karena meskipun banyak aplikasi open source tersedia, banyak software komersial yang belum mendukung Linux secara resmi.
macOS juga memiliki kompatibilitas tinggi, tetapi lebih eksklusif karena aplikasi tertentu hanya berjalan di perangkat Apple. Kemudian keamanan. Linux dan macOS dikenal memiliki tingkat keamanan tinggi, terutama karena sistem permissionnya yang ketat dan lebih kecilnya target malware dibanding Windows. Windows memiliki keamanan sedang, meskipun terus berkembang, tetapi karena popularitasnya, Windows sering menjadi target serangan cyber. Kemudian untuk harga, Windows adalah sistem operasi berbayar. Biasanya dibeli terpisah atau termasuk dalam harga perangkat. Sedangkan Linux sepenuhnya gratis, dapat diunduh dan digunakan tanpa biaya. macOS tidak terjual terpisah, tetapi dianggap termasuk perangkat karena hanya tersedia di komputer Apple yang sudah mencakup harga sistem operasinya. Kemudian ada juga sistem operasi mobile. Yang pertama itu ada Android. Android dikembangkan oleh Google dan berbasis sistem operasi Linux. Bersifat open source, Android memberikan keluasan bagi produsen dan pengguna dalam melakukan kustomisasi. Saat ini, Android menguasai sekitar 70% pasar global perangkat mobile. Sedangkan iOS adalah sistem operasi eksklusif yang dikembangkan oleh Apple. Bersifat proprietary, sistem ini hanya tersedia di perangkat Apple saja seperti iPhone dan juga iPad. iOS dikenal memiliki kontrol kualitas yang ketat dan pangsa pasar global sekitar 28%. Android cenderung lebih fleksibel dan terbuka untuk berbagai jenis perangkat dan kustomisasi. Sebaliknya, iOS menawarkan ekosistem yang lebih tertutup namun sangat terintegrasi antar perangkat, menciptakan pengalaman pengguna yang konsisten. Jadi kesimpulannya, sistem operasi adalah komponen vital dalam komputer dan perangkat digital karena berfungsi sebagai penghubung antara perangkat keras dan juga perangkat lunak. Terdapat berbagai jenis sistem operasi yang dirancang sesuai dengan kebutuhan pengguna, mulai dari desktop, mobile, server, embedded, hingga real-time system. Contoh-contoh populer seperti Windows, Linux, macOS, Android, dan iOS menunjukkan bagaimana sistem operasi terus berkembang untuk mendukung teknologi yang semakin kompleks dan beragam. Selain itu, pemahaman terhadap perbedaan antara sistem operasi open source dan proprietary juga penting dalam menentukan pilihan sesuai dengan kebutuhan. Sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.